Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hamidin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita, menggerakkan badan kita, meluangkan waktu kita untuk hadir di masjid yang mulia ini, dalam rangka kita melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat berjamaah. Kemudian yang kedua, mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hakikat takwa yang pertama, kita tidak mau melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hakikat takwa yang kedua, kita selalu ingat kepada Allah dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian hakikat takwa yang ketiga, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita tidak boleh kufur nikmat kepadanya. Salawat dan salam kita limpahkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, persahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita kelak nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ciri daripada kehidupan ini, Allah datangkan kita ujian dan cobaan. Udurul bala, setiap manusia yang hidup pasti akan mengalami yang namanya ujian dan cobaan. Dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Sebagai apa? Liyabluwakum, sebagai ujian bagi kamu. Apa yang Allah lihat dari yang Allah berikan ujian kepada kita? Yaitu ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling kuat, yang paling benar, yang paling hebat menyikapi
setiap ujian yang Allah datangkan kepada kita. Jadi kalau Allah memberikan ujian kepada kita itu tidak akan pernah salah. Apabila kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita jangan lihat ujiannya, tetapi kita lihat apa yang Allah berikan ujian kepada kita. Seandainya kita berikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penderitaan, kesusahan, musibah yang datang silih berganti, di situ Allah mau melihat apakah kita bisa bersabar dan ikhlas atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu kebahagiaan, kesenangan, di situ juga Allah mau melihat apakah kita bisa bersyukur atau tidak atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Dalam surat Al-Anbiya ayat 35 Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa hablukum bis-sarri wal khairi wa ilaina turja'un. Setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Wa hablukum, maka kami akan uji kamu, bis-sarri dengan keburukan, wal khairi dengan kebaikan, wa ilaina turja'un, sesungguhnya kamu akan kembali kepada-Nya. Jadi kita hidup di dunia ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua ujian. Apabila ujian yang pertama bisa dengan keburukan, apabila kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesusahan, baik susah mencari pekerjaan, susah masalah ekonomi, bencana yang datang silih berganti, baik kepada keluarga kita, kepada rumah tangga kita, kepada diri kita yang sedang sakit, maka tak lain dan tak bukan kita harus bersabar dan ikhlas atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Tapi seandainya apabila ada orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penderitaan, dengan kesusahan, dengan musibah, dengan ujian yang Allah berikan itu, tetapi sholatnya lebih khusyuk, bacaan Al-Qurannya lebih banyak, zikirnya lebih panjang, sujudnya lebih lama, itulah kata Allah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di yaumil akhir nanti. Kemudian yang kedua, wal khairi, kebaikan. Apabila kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu kebahagiaan, kesenangan, maka kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur itu ada tiga. Yang pertama, syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lisan. Dan yang ketiga, syukur dengan amal perbuatan. Syukur dengan hati, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya apa yang kita dapatkan pada saat ini itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syukur dengan lisan, kita berbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Apabila kita mendapatkan suatu kebahagiaan, kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin, dan berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, syukur dengan amal perbuatan. Apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Perbaiki salat kita, perbaiki bacaan Al-Quran kita, perbaiki amal-amal ibadah kita yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, di penghujung tahun 2023 ini, sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2024. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Sudah banyakkah amal kita? Apabila amal kita masih sedikit, ayo kita perbaiki mulai sekarang.
yang selama ini sholat kita bolong-bolong, ayo kita perbaiki sholat kita. Yang selama ini bacaan Al-Quran kita malas-malas, Al-Quran hanya sebagai pajangan saja di rumah, mulai saat ini ayo kita perbanyak baca Al-Quran, kita perbanyak amal-amal ibadah yang lainnya. Kemudian apabila di penghujung tahun 2023 ini banyak kesalahan dan dosa yang kita lakukan, mari kita introspeksi diri, kita perbaiki, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita yang terdahulu. Alladzina amanu, kata Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asyabakum ayyukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannah. Kata Allah, ayo orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang terdahulu. Asyabakum ayyukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannah. Apabila engkau bertobat dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi kesalahan yang terdahulu dan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena kematian tidak pernah memberikan tahu-tahu kepada kita. Banyak orang yang paginya tertawa, sehat, bersinar-sinar, kemudian sorenya meninggal dunia. Banyak orang paginya masuk rumah sakit 3 hari, 4 hari di rumah sakit, meninggal dunia. Banyak orang yang sehat, berolahraga, tetapi kematian sudah datang kepadanya. Banyak orang yang berkecimpung mengejar cita-cita, mengejar jabatan, tetapi kematian sudah datang kepadanya. Besok pagi, minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan, pasti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kematian. Pertanyaan, sudah siapkah bekal kita untuk menghadapi kematian? Kalau belum siap, ayo di sisa umur yang Allah berikan kepada kita, kita perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apabila kita dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya di yaumil akhir nanti. Tetapi apabila kita tidak cerdas, kita tidak pintar memanfaatkan sisa umur kita hidup di dunia ini, maka kita akan mendapatkan penderitaan yang selama-lamanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah mindzalik. Ingat, seindah apapun matahari terbenam, pada akhirnya gelap pasti akan datang. Sehebat dan semewah apapun hidup kita di dunia ini, pada akhirnya tempat terakhir kita adalah kuburan dengan sehelai kain kafan. Perbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa barakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi fil warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبيننا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله أذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.